Halo, selamat malam. Lanjut ya, kita ke metode trend semi average. Yang pertama kan metode trend bebas. Nah, yang kedua metode trend semi average. Metode trend semi average ini dapat digunakan untuk keperluan forecast dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Nah, metode ini dapat digunakan apabila data yang ada jumlahnya genap, sehingga dapat dibagi, datanya bisa dibagi menjadi dua kelompok sama besar. Kita lihat contohnya ya. Contoh mekanismenya dulu dijelaskan ya, dengan contoh soal yang sama dengan sebelumnya ya. Pertama, mekanismenya atau caranya adalah kalian harus membagi data yang ada menjadi dua kelompok sama besar. Nah, contoh, jika data penjualan yang dimiliki oleh PT Adijaya adalah sebagai berikut ya. Misalnya tabel ini data penjualan PT Adijaya tahun 94 sampai 99. Dari tahun 94 sampai 99. Nah, kebetulan ini ada 6 ya. Nah, kalau 6 dibagi 2 kan 3 ya. Artinya di sini ada titik tengahnya ada 0 ya. Nah, jumlah penjualan dalam juta unit juga ya, kita lihat. Nah, untuk kasus penjualan PT Adijaya tersebut, kelompok pertama adalah data penjualan tahun 94, 95, 96. Sedangkan kelompok yang kedua adalah data untuk tahun 97, 98 dan 99 ya. Nah, mekanisme yang kedua, dari tiap kelompok data ini dicari nilai rata-ratanya. Rata-rata dari kelompok pertama adalah 148,33. Nah, jadi yang kedua, setelah kamu membagi data menjadi dua kelompok sama besar, sekarang kamu mencari rata-rata dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau data kelompok 1 berarti adalah kamu menambahkan 140 tambah 148 tambah 157 dibagi 3. Dapatlah rata-ratanya adalah 148,33. Dan rata-rata kelompok kedua kita cari juga, yaitu 157 tambah 160 tambah 169. Berapa? Ditambahkan lalu dibagi 3. Dapatlah rata-rata kelompok kedua adalah 162. Oke, kita lihat untuk detail perhitungannya ya. Nah, kamu lihat, pertama-tama kita membagi data menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok 1 adalah data tahun 94, 95, 96. Lalu kamu tambahkan jumlahnya 445 tadi ya. Lalu bagi 3 dapatlah 148,33. Nah, kemudian data tahun 97, 98, 99 kita jumlahkan dapat 486. Lalu kita cari rata-ratanya dengan bagi 3. Kenapa 3? Karena ini kan jumlah datanya ada 3 ya. 97, 98, 993. Dapatlah 162. Nah, oke. Sekarang di tengah-tengah 96 kebetulan di sini bisa dibagi dua sama besar. Nah, lalu kita tentukan nilai X-nya ya. Kalau metode trend semi average, maka kita memberikan nilai X-nya itu adalah per kelompok. Nah, untuk yang pertama berarti kan kita lihat, berarti nolnya ada, kita lihat 3 ini ya, 3 tahun untuk kelompok pertama dulu, 3 tahun ini. Maka kita bisa menentukan titik nolnya adalah di tengah, yaitu tahun 95. Nah, sebelum 0 adalah minus 1. Lalu setelah 0, 1. Lanjut ya, kedua, 3, dan 4. Oke. Ini cara penentuan titik X-nya ya. Metode trend semi average. Oke, kemudian ini adalah penjelasan yang tabel tadi ya. Nah, memberi skor terhadap waktu yang terkait dengan data penjualan yang tadi ya. Nah, dalam metode trend semi average ini acuan adalah kepada kelompok pertama. Jadi skor 0 diberikan bagi data yang berada di tengah dari data yang ada pada kelompok pertama bila datanya ganjil. Nah, selanjutnya terhadap data yang sebelumnya diberi skor minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Karena tadi kan total datanya 6. Kalian bagi 2 adalah masing-masing kelompok 1 3, kelompok 2 3. Nah,
untuk pembelian skor nolnya adalah patokannya dia bilang adalah di kelompok pertama apabila datanya ganjil. Tadi kan 3 kan ganjil, berarti patokan nolnya adalah di tengah ya. Nah, selanjutnya terhadap data yang sebelumnya diberi skor -1, -2, -3 dan seterusnya. Dan terhadap data yang sesudahnya diberi skor 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk data yang jumlahnya genap, biasanya skor tidak melibatkan nilai 0. Nah, ingat ya, apabila misalnya dia setelah dibagi 2 sama besar itu dia tidak ganjil, kelompok pertama tidak ganjil, maka dia tidak ada 0. Sebagai contoh, bila datanya ada 4, skornya yang diberikan ada -3, -1, 1, 3. Contoh, kalau tadi kan contoh jumlah datanya adalah 6 ya. Bagaimana apabila 8 contohnya? Nah, 8 dibagi 2 kan 4. Maka untuk kelompok pertama yang jumlah datanya 1, 2, 3, 4, maka titik X nya itu tidak ada 0 lagi. Maka dia dimulai dengan -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya ya. Oke. Lalu keempat, melanjutkan pemberian skor pada kelompok data yang kedua. Misal contoh pada kasus data penjualan PT Adijaya, skor terakhir dari kelompok 1 adalah 1. Maka terhadap data penjualan tahun 97, 98, 99 diberi skor 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Terakhir, membentuk persamaan Y sama dengan A plus BX dan melakukan forecast nilai Y untuk nilai X yang ditentukan, di mana A sama dengan rata-rata kelompok 1 atau X1 bar ya. B selisih antara X2 bar dengan X1 bar dibagi dengan jumlah data yang ada dalam satu kelompok. Nah, jadi tadi kan kita sudah tahu rata-rata A itu kan rata-rata kelompok 1, 148,33. Lalu yang B itu selisih antara rata-rata kelompok, jadi rata-rata kelompok 2, 162 dikurangi 148,33 dibagi dengan jumlah data yang ada dalam satu kelompok. Masing-masing kelompok kan ada 3 ya, dibagi N nya 3, dapatlah 4, B nya adalah 4,5567. Dengan demikian persamaan yang terbentuk adalah kan Y sama dengan A plus BX, maka kita tinggal masukkan, yaitu Y sama dengan 148,33 tambah BX berarti 4,5567X. Nah, kalau sudah ada persamaan ini, kita bisa menentukan forecast untuk tahun-tahun berikutnya. Contoh, forecast penjualan untuk tahun 2000 adalah berapa? Maka Y sama dengan 148,33 tambah 4,5567 kalikan X untuk tahun 2000 berapa? Tadi terakhir kan 3 ya, coba saya lihat sebelumnya tadi, di contoh sebelumnya adalah tahun 99 itu, tahun 99 itu adalah 4 ya, maka tahun 2000 adalah 5, berarti X nya kita masukkan dikalikan 5, maka dapat Y forecast penjualannya adalah 171,11 juta unit. Nah, bagaimana untuk tahun 2001? Maka dilamarkan penjualan PT Adijaya untuk tahun 2001 adalah 148,33 tambah 4,5567 dikalikan nilai X untuk tahun 2001. Berarti setelah 5 adalah 6. Dapatlah penjualan untuk tahun 2001 adalah 175,67 juta unit. Oke, seperti itu. Simple ya. Bisa dipahami ya. Oke. Terima kasih dan selamat malam.